Welcome back to Istianggara Landscape Channel. Yeay. Oke, Nature People, balik lagi dengan gue Fadli. Dan kali ini gue pengen ngajak lo ke proyek kami yang ada di Pesanggerahan. Nah, lokasinya ini apa ya? Kita bikin produknya itu natural pond biasa dengan dinding vertical garden model batu gitu. Dan kenapa kita mau ajak ke sini? Karena ini udah 3 bulan pasca maintenance. Jadi gue pengen ngajak lo biar lihat bisa perbandingannya pas lagi awal sama pas lagi akhir ini setelah maintenance. Nah, kalau lo pernah lihat video kita yang ini, ntar gue cantumin di sini ya. Yang ini atau yang ini, nah itu awal-awal saat kita lagi masa hasil jadi awal-awal gitu. Sekarang kita masuk dulu, kita lihat hasil pasca maintenance-nya. Let's go. Oke, kita udah sampai di dalam ini nih. Nah, ini dia lokasinya, guys. Hari ini hujan. Ya, biasa daerah Jabodetabek nih hujan terus belakangan ini seminggu terakhir. Dari pagi, dari malam pagi hujan terus. Ya mungkin itu mengganggu, tapi jadi manfaat sendiri buat tanaman, jadi kita nggak usah repot-repot buat nyiram. Nah ini dia nih, jadi area ini pertama ketika masuk pintu itu area landscape pertama, guys. Area landscape. Di sini waktu itu kita pasang transisi pakai ini alokasia hitam. Alokasia hitam ini jadi transisi, di sini ada, di sana ada lagi, dan di sana ada lagi. Jadi kayak dibagi spare jadi 4. 1, 2, 3, yang ketiga itu air terjun. Dari sana yang terakhir itu semi taman taman tropis kering gitu ya. Nah oke, kelihatan ya, ini area kita nih waktu itu tambahan aja sih sebenarnya sih landscape-nya buat melengkapi area air terjun kita. Jadi transisinya tuh dapat, jadi nggak kosong gitu setelah ada air terjunnya. Nah kita langsung ke situ aja ya, ke air terjun. Pada penasaran kan, biasanya setelah 3 bulan tuh jadi berlumut kah atau airnya kotor apa enggak? Kita cek langsung ke sana. Oke, ini dia tadi yang pemisah ketiga ya, ada spot air terjunnya. Kedengeran ya, suaranya agak lebih berisik, lebih berair gitu ya. Meskipun ini hujan, tapi ini suara air terjun ya. Nah di sini tuh ada lapangan golf. Kita kasih transisi batu-batu minimalis tadi ke batu-batu alam. Kita pakai di sini batu kuning waktu itu. Nanti tonton video penjelasan lengkapnya di sini ya, di sini. Oke. Nah, ini ada kolam, memang nggak terlalu gede. Berapa nih? Paling semeter kali 80. Sungai dan ini air terjun. Nah, ini ada Kang Asep nih lagi ngerawat. Gimana? Sehat dong? Ya, ini pertama apa ya? Konstruksinya dulu ya. Konstruksi setelah 3 bulan ini cenderung nggak ada masalah. Paling kita banyak masalahnya itu di lampu nih sebenarnya, teman-teman. Karena lampu ini kan pas cucuran air hujan nih ya. Cucuran atap, bukan air hujan, cucuran atap itu ngeganggu ini kalau kita naruh sistem lampunya tuh pas di ini. Jadi kita harus safety banget naruh si lampunya itu lebih geser sama yang waterproofingnya kuat lah si lampunya itu. Ini lumut juga awal-awal tuh susah banget nanam, guys. Jadi kita sempat mana ya, kelihatan nggak ya? Ini di sini tuh kita kasih semacam paranet gitu, jaring konde gitu buat nahan si lumutnya. Karena masa awal kita nanam itu kena cucuran atap ini pas banget dengan garis set, jadi pada rusak gitu. Kalau makanya awal-awal kita iniin dulu si jaringnya itu buat tahan. Nah pas udah kuat kayak gini udah nih tertutup semua ini, lumut aman, bagus. Ini bahkan udah daerah air terjun ini tumbuh lumut-lumut alami sendiri ya nih, beda. Lumut-lumut alaminya udah terbentuk karena lembab banget di sini. Nah buat air nih ya, kalau banyak yang nggak percaya kalau air kita, ya kita nggak mau janji manis sebenarnya, tapi memang ini air hasil filtrasi kita bisa dibilang berhasil lah. Kalau teman-teman lihat nih, airnya bening loh.
Ini bening. Kebetulan ada gelas. Ini ada gelas. Kalau kita ambil si air ini ya bening, guys. Ya, Nature People bisa lihat ya, ini airnya bening. Tapi memang kalau di kolamnya, kalau memang itu kesannya agak hijau, itu karena ada lumut di bawahnya itu. Jadi dari segi air ini bening. Wah, ada apa tuh? Oh nih. Oh, ini suara pengisian air otomatis. Bentar dulu nih, ya. Si air ini bening. Itu kayak air biasa ya, air masak kita sendiri. Cuman kalau kita lihat dasarnya langsung emang agak gelap karena apa? Karena lumut alaminya itu menempel di dasar kolam gitu. Tapi kalau gue lihat segini tuh masih bening sih. Ini ikan kelihatan. Terus batu kelihatan, beberapa batu malah ini ada yang putih. Masih kelihatan putih-putihnya gitu. Itu karena kalau kita versi natural begitu. Jadi dasarnya itu ada lumut yang lumut rapih, bukan lumut kotor atau lumut keriting yang harus dibersihin gitu. Oke, lanjut. Tadi udah kolam. Sekarang air udah. Ini sistem penyiraman dulu deh. Sistem penyiramannya kan kita ambil dari sini ya, buat nyiramin vertical garden tebing yang kita buat di sini. Jadi ini kurang lebih ya oke sih, subur gitu ya di sini. Bahkan si dindingnya udah nggak kelihatan. Ini udah 3 bulan nggak kelihatan si dindingnya itu, karena memang daun-daunnya pada lebar. Tapi kalau kita full ngasih janda bolong kayak gini, akan ada kelihatan semi-semi batunya gitu. Makanya kita kombinasi, ada yang daun-daunnya lebar, ada daun-daun penghias yang kayak si janda bolong ini nih. Apalagi daerah sana ya, daerah sana tuh ya cukup ketutup lah, karena tambahan tuh ada daun lebar di sini dan dia nutupin si akarnya pakis. Ini pakis monyet. Pas kita awal tanam itu kayaknya 1,5 meter ya. Gua pasang 2 pakis monyet. Ini ada tinggi 180 sama tinggi 2 meteran. Ini gua pasang di sini sebagai buffer buat naungan biar di bawahnya nggak terlalu panas. Nah, terus di pinggirnya ini yang paling gue suka sebenarnya, dia kan pinggirnya langsung ya kolam, habis itu ke stepping gitu. Jadi nggak dihalangin tanaman, jadi batunya ini kayak expose. Ya gue suka itu. Apalagi kita pakai tanamannya sedikit, di sini kan minim. Paling ada pakis kelabang, sama ini ada pakis-pakisan yang looksnya kalau lu lihat ya, ini kayak mainan gitu ya, kayak mainan bentuknya. Karena kan dia pakis gampang ini ya, gampang hidup gitu. Dan ada bonusnya malah nih kalau kita lihat kadakanya. Di kadak kayak gitu tuh. Itu atau ini yang deket nih. Ini pakis-pakisan yang ini nih ada bibitnya dari si kadakanya. Ditumbuh kayak bonus lah. Kita ambil kadaka dari hutan, dapat bibit pakis-pakis gini, dia tumbuh sendiri. Bakal ngerusak kadaka? Enggak sih, dia jadi emang kalau mau kadaka doang ini dicabutin gitu. Tapi kalau emang ini bagus nyatu ya kita diemin aja gitu. Karena di dalamnya memang dia nginduk ke si kadaka. Nih air terjunnya ya guys. Nih yang tadi gue bilang lumut alaminya nih. Nih lumut alami sudah hidup sendiri di sini. Ini ada lumut alami juga. Dan waktu kita bikin ini memang kita bikin nggak terlalu besar nih, hitungannya nggak terlalu besar. Cukup lah, hitungannya cukup. Dan ini kita buat memang sengaja agak jauh dari kaca. Jadi si kacanya ini nggak kena cipratan dari si air terjun. Kalau lihat nih ntar nih, nggak ada bekas-bekas ini ya, kerak-kerak gitu. Paling kayak angin, hujan, ini nggak ada sih, kalau ini kering malah. Gitu. Jadi aman buat rumah juga, ini juga aman. Keren-keren deh suaranya. Cenderung stabil sih. Tapi yang paling challenge waktu itu tuh kita bikin ini spotnya gimana bisa madep ke rumah, ke dalam. Jadi kita waktu itu nggak bikin rata, tapi kita bikin agak miring ya. Nggak ngikutin si tembok itu, nggak ikut tembok, tapi kita agak miring ke sini biar view-nya langsung ke ruang duduk keluarga. Gitu. Oke lanjut, tadi karena air terjun kita jalan ke bagian terakhir nih. Ada pohon pule. Pule apa namanya nih? Pule apa? Oh pohon pule, iya pohon pule. Ini udah tinggi banget ini. Gila tingginya ada kali 5 meter, 7 meter.
Ini paling ribet nih sih. Hah? 10 meter. Ini paling ribet daunnya guys. Jadi daunnya tuh yang kadang jatuh-jatuhan kan, dia daunnya ini rewel ya, sering jatuh. Dan ya jadi PR kita ikut ngebersihin. Apalagi kalau tadi masuk ke kolam itu kan jadi busuk di dalam gitu, itu kita harus rajin bersihin. Ini challenge tersendiri. Dan nah ini paling tantangan kita di sini nih. Ini ada spot yang kurang bagus. Kenapa? Karena nggak kena matahari di sini nih, ketutupan. Jadi dari segi penyiramannya bagus, tumbuh, tapi dia nggak kena cahaya, jadi nggak kokoh si batangnya. Apa ya, Kang, namanya Kang? Ini? Honje ya, si Honje. Oh, pacing astor. Sini kita taruh pacing astor. Gitu. Dan ya kalau kasusnya kayak gini, karena masuk skup garansi, biasanya kita akan tanggung jawab. Pacing astor ini kita entah itu diganti, biasanya kita ganti tanaman lain sih yang fungsinya sama sebagai ini kan barrier, sebagai barrier. Gitu. Dan ini existing, kita benerin aja waktu itu pancuran airnya. Di sini nyebutnya kita pondless. Jadi ada kolam di bawahnya buat naikin ke atas, ada filternya juga di bawah, jadi air bersih. Cuman ya ini PR juga, harus ngasih air karena bukan kita yang bikin, jadi kita benerin sistemnya aja guys. Apa ya, overall nih bromel-bromel aman. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau tanya boleh mampir ke kolom komentar kita, apa sih yang biasa dilakukan saat maintenance misalkan. Terus mungkin penasaran juga mau bikin di rumahnya, atau mau tanya-tanya ya tentang istianggana, boleh. Oke, Nature People, ya mungkin segini aja video kali ini. Intinya kalau kita maintenance selama 3 bulan, kita punya garansi ya, dan kita maintenance itu bisa frekuensinya 2 minggu sekali kita datangin tempat teman-teman. Kita apa aja yang dilakukan, pertama kita trimming, kita cek juga, biasanya kan tanaman itu ada penyesuaian, terus kita pemupukan. Kalau memang ada yang nggak sesuai, itu biasanya pasti kita ganti kayak tadi contohnya gitu. Itu aja sih, intinya kita mau tanggung jawab dengan apa yang kita buat, karena kita punya tanggung jawab tersendiri lah untuk buat si taman ini tetap indah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa komen, share, like, dan juga subscribe. Apa lagi? Oke, see you in the next video. Bye.